Halo semua, kembali lagi bersama saya Billy Morgan Simbolon. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan modul praktikum struktur data, modul ketujuh yaitu searching. Ya, sekarang saya ada di implementasi ya. Dua implementasi, terus ada soal buatlah code untuk mengimplementasikan masing-masing algoritma searching dengan ketentuan sebagai berikut. Data di-generate secara random sebanyak 500 data, oke. Gunakan modul random yang sudah disediakan Python. Khusus data untuk algoritma binary search generate data demikian hingga kemungkinan data yang sama adalah kecil. Oke, contohnya adalah pada gambar satu ya. Ini adalah contohnya. Ini untuk unordered ya. Bisa kita lihat di sini acak ya. Kita lihat di sini adalah acak, ya acak ya, bertentuan gitu ya. Nah di ordered terurut, terurut, lalu di binary search juga terurut ya. Oke, saya akan langsung apa ya, menjelaskan. Sini sudah ada code-nya, saya akan jelaskan code-nya terlebih dahulu. Nah, oke, jadi yang pertama saya akan pakai import random ya. Ini kan untuk supaya angkanya random gitu ya. Nah, di sini ada data kosong ya, data sama dengan list kosong, terus cek sama dengan 0. Nah, jadi sini ya sebelumnya saya sudah menyiapkan 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi untuk unordered search ya atau pencarian data, terus ada insertion sorts ya, ini adalah untuk pengurutan ya. Saya akan mengurutkannya menggunakan insertion sort ya. Ini kan pengurutan untuk ordered search dan binary search. Kita membutuhkan insertion sort. Oke, maka setelah itu saya akan menuliskan ya, mulai dari ini. Nah, yang pertama-tama kan harus di apa, ada 500 angka yang harus di random gitu ya, lebih kecil dari 500 untuk di random gitu ya, 1 sampai 100 gitu. Nah, ini perulangannya sampai 500 gitu. Jadi dia akan mengulang sampai ceknya itu eh, selama ceknya masih lebih kecil daripada 500 ya. Berarti bisa 499 begitu. Nah, jadi setiap perulangan syaratnya adalah cek tambah sama dengan 1. Nah, untuk unordered ya, unordered list saya di sini pakai list data ya. Menggunakan dua parameter, ada list data dan key. Lalu temp sama dengan kosong. Nah, ini ada perulangan for di sini. Len ya, berarti banyaknya, total banyaknya list data ya, list data total banyaknya berapa. Nah, dia akan melakukan perulangan sebanyak itu. Lalu jika key-nya sama dengan list data, if key ya, key-nya itu kan, nah yang ini ya, jika tidak sama dengan list data pada indeks ke i ya, ini kan dia melakukan perulangan dulu ya, maka di i itu akan dipindahkan ke dalam tab ya, di sini tab. Nah, jika len tem ya, banyak data yang tersedia pada tem lebih besar dari 0, maka return ke ini adalah return untuk printnya gitu ya, is in is not found ya, ini sesuai dengan output pada contoh. Lalu ada insertion sort ya. Insertion sort kan saya memakai satu parameter ya. Nah, di situ ya sudah dibahas ya di modul sebelumnya. Jadi nah, di sini ada data ARR ya, satu parameter, terus for i in range len satu ya, dimulai dari 1 sampai len ARR. Nah, lennya sebanyak parameter yang ARR itu. Nah, K sama dengan ARR indeks I. Ya, indeks I, terus hasil sama dengan I dikurang 1. Nah, jadi nanti perulangan I itu setiap perulangannya dikurangi 1 gitu. Jika hasilnya nanti masih lebih besar sama dengan 0, ya, dan K-nya masih lebih kecil daripada ARR hasil gitu. ARR indeks hasil. Nah, ARR indeks hasil itu berapa sih? Nah, nanti kan tergantung datanya gitu. Nah, maka ARR indeks hasil tambah 1 sama dengan ARR untuk hasil. Nah, itu untuk menyimpan dan lalu untuk menukar angka ya, untuk supaya berurutan. Oke, lalu hasil sama dengan kurang sama dengan 1. Nah, nanti maka dia dikurangi 1 gitu. ARR hasil sama dengan K gitu ya, tambah 1 sama dengan K. Oke, ini adalah untuk pengurutannya ya, saya memakai insertion sort. Lalu berikutnya ada ordered search ya. Ini adalah untuk yang ordered ya, saya pakai ordered. Oke, nah saya pakai ordered. Lalu saya pakai for perulangan ya, di sini dua parameter, terus ada perulangan j ya, j rank len. Nah, perulangan j sebanyak banyaknya data pada
list data gitu ya, atau parameter yang pertama gitu. Nah, jika nanti key-nya itu sama dengan list data pada indeks J, maka J-nya akan dipindahkan ke dalam temp. Temp itu adalah berbentuk list kosong. Ya, lalu jika list data pada indeks J yang ini ya, jika dia lebih besar sama dengan K itu kan ini nih. K itu yang ini, parameter yang ini ya. Nah, jika dia lebih besar sama dengan K, maka break atau program terhenti. Namun jika tidak, bukan maksudnya bukan jika tidak ya, tapi ya if jika len temp ya, tadi kan sudah ada tempnya nih. Nah, lalu dihitung tuh pakai fungsi len. Nah, jika len temp lebih besar daripada 0, maka dia akan mengeluarkan inputan maksudnya outputan seperti ini ya. Nah, namun jika tidak akan keluar outputan seperti ini. Oke. Ya, bentar. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah Selanjutnya adalah binary search ya, binary search. Nah, binary search saya juga memakai dua parameter, list data dan key-nya. Oke, awalnya sama dengan 0, akhir sama dengan banyaknya data dikurangi 1. Oke, kenapa dikurangi 1? Ya karena gimana ya? Len itu berarti kan kita nanti ini memerlukannya seperti untuk apa ya? Banyaknya angka gitu ya. Seperti banyaknya yang pada index list gitu ya, maka dikurangi 1 gitu. Karena len ini nggak dimulai dari 0, ini kan dia langsung menjumlahkan gitu ya, maka dikurangi 1, lalu temp sama dengan kosong, iterasi ini untuk perulangannya ya, aktif sama dengan true. Nah, ini nanti adalah perulangan atau looping di while gitu ya. Nah, maka while awal jika ya, maka dia akan mengulang jika kondisi kedua ini benar ya. Nah, kondisi yang pertama adalah awal lebih kecil sama dengan yang akhir. Nah, akhir itu adalah list data daripada yang di sini itu. Nah, dan aktif. Ya, aktif adalah true. Ya, maka dia akan true. Nah, di sini jalannya program. Oke. Jika nanti time-nya tidak sama dengan kosong, maka return ke output ini ya. Jika tidak, return ke output yang ini gitu. Oke, jadi untuk yang pertama ya, untuk yang pertama adalah sebentar. Nah, di sini adalah nah, untuk nah untuk yang pertama adalah unordered search. Ya, unordered search atau pencarian angka yang tidak terurut ya. Dia akan mengecek satu persatu ya, dari awal sampai akhir. Nah, di sini ya seperti di contoh ya, saya akan menjalankan. Nah, di sini kita tidak akan memakai insertion sort ya, karena kita nggak perlu mengurutkan sini, karena unordered search adalah bilangan acak ya, mencari bilangan dalam keadaan acak gitu. Nah, jadi untuk data kita akan langsung mengecek sesuai dengan contoh. Nah, di sini contoh print data ya, print data terus data n ya, terus unordered search ya. Jadi yang pertama itu kan saya pakai unordered search. Nah, di sini tapi di soal search ya, search saya pakai unordered search saja. Oke, sama saja sih, hanya penamaan fungsi yang beda. Oke, sebentar ya. Saya gunakan lagi. Nah, di sini adalah data yang tidak acak ya. Ini adalah data misalnya ini adalah data yang acak ya, sama sekali tidak terurut. Oke. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya diperlebar ya. Oh, sama saya ternyata yang tidak bisa merubah besarnya huruf. Nah, tapi ini banyaknya sama dengan yang di soal. Ya, banyaknya sama yang soal. Nah, lalu 100, nah berarti 100 ada di 132, 139 ya, 177, 238, 260, 286, 23, 323, 471. Oke. Itu adalah banyaknya 100.
ya di setiap itunya. Nah, 20 ada di 158, 172 dan 442. 500 is not found atau 500 tidak ditemukan ya. Oke, yang kedua langsung ke insertion sort data ya. Ada di sini ya, ada di soal ya. Nah, sudah saya sesuaikan ya supaya waktunya pas 10 menit. Sudah saya tulis terlebih dahulu. Nah, pada saat dijalankan akan oke, ada satu. Nah, kenapa ini? Ini kan terurut nih. Kenapa terurut? Karena sebelumnya saya memakai atau memanggil fungsi insertion sort ya. Jadi dia akan mengurutkannya dulu, baru dia akan mencari pencariannya. Tuh. Oke. Nah, outputnya kurang lebih sama ya, sama dengan soal ya, kurang lebih hampir sama dengan soal. Oke, lalu di sini yang terakhir ya, yang terakhir adalah binary ya, binary search. Nah, di sini saya start ya, sama ya, binary search. Nah, di sini saya panggil lagi fungsinya. Bukan function, saya perulangan ya, lalu pakai insertion data atau pengurutan dulu, baru pemanggilan nilai ya. Jadi kurang lebih hampir sama ya, karena pengacakan jadi ya nggak bisa selalu sama gitu. Oke, jadi sekian presentasi saya mengenai implementasi sequential search baik unordered atau ordered serta binary search. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.